Alhamdulillah kabar baik Ibu. Ya, alhamdulillah. Ibu Yul, tadi pagi saya alhamdulillah dengan perjalanan dari tempat tugas saya yaitu di SMP 1 menuju ke sini, saya membayangkan akan melewati pemandangan yang sangat indah dan alhamdulillah sampai di sini dengan cuaca yang cerah dan saya bisa melihat dari wajah Ibu Yul juga yang cerah ceria. Mudah-mudahan selama kurang lebih 2-3 jam ke depan kita akan sama-sama banyak hal kita diskusikan kita di dalam dialog ini dan saya perlu menyampaikan bahwa tema kita kali ini di pendampingan individu kelima tidak terasa ya. Tinggal satu kali lagi pendampingan yaitu pendampingan individu keenam, tapi rasa-rasanya saya baru masih ingin lagi diperpanjang program seperti ini karena dengan saya sering datang ke sini menambah banyak teman, hubungan silaturahmi juga terjalin. Yang dari saya hanya punya teman di lingkungan saya, sekarang lebih banyak lagi di sekolahnya Ibu Yul. Jadi tema kita untuk pendampingan individu kelima ini adalah bagaimana nanti merancang program yang berdampak pada peserta didik atau berdampak pada murid. Jadi dengan fokus pendampingan, jadi ada 4 fokus pendampingan. Yang pertama adalah refleksi penerapan aksi modul 3.1. Masih ingat dengan modul aksi? Iya, tentang keputusan. Iya, jadi pengambilan keputusan yang insya Allah pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya. Jadi modal kita yang pertama itu bagaimana nanti kita bisa mengambil suatu keputusan yang bijak. Jadi bukan hanya berdampak pada diri kita, tetapi pada lingkungan di mana kita bekerja. Lalu yang berikutnya adalah kita akan nanti melihat rancangan program yang sudah Ibu jalankan yang insya Allah akan berdampak pada murid. Kemarin di Rupol juga saya melihat aktivitasnya dan sungguh luar biasa. Ibu Yul juga berpartisipasi, sering bertanya dan juga menyampaikan hal-hal kegiatan-kegiatan atau program yang berdampak pada murid. Sebentar itu nanti insya Allah bisa disampaikan. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana perkembangan komunitas praktisi yang sudah dijalankan di sekolah ini serta implementasinya. Dan juga itu kita sudah diskusikan bersama, kita sudah sama-sama dengarkan. Namun saya ingin lagi mendengarkan program yang sudah dijalankan pada komunitas praktis yang ada di sekolah ini. Dan yang berikutnya adalah penilaian keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Iya. Nah, Ibu Yul, jadi itu hal-hal yang nanti insya Allah akan menjadi fokus daripada pendampingan ini. Namun saya, Ibu Yul, ingin sekali bertanya, kira-kira proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, dari rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, hal-hal apa yang sudah dianggap artinya 1 bulan ini sudah tercapai? Kalau untuk 1 bulan ini tercapai kan kemarin kan terkait dengan tugas-tugas dulu yang ada di LMS. Iya, tugas-tugas di LMS terkait dengan tugas-tugas yang ada di LMS itu sekarang 3.3 kan? Iya 3.3. Alhamdulillah ini sudah modul yang paling terakhir, modul pada puncak yang untuk pendidikan guru penggerak. Semua tugas-tugas alhamdulillah saya sudah laksanakan, baik itu dari alur Merdeka. Yang terakhir untuk yang 3.3 ini yang alur Merdeka untuk aksi nyata masih sementara saya diskusikan dengan kepala sekolah. Kemarin saya diskusikan dengan kepala sekolah yang aksi nyata karena hanya itu. Kemudian yang terakhir juga ada jurnal itu juga yang sementara saya rancang namun belum rampung gitu untuk LMS. Ya. Namun saya berharap jadi saya berharap mudah-mudahan jurnal yang tadi sudah disampaikan belum rampung bisa dirampungkan supaya nanti pada kegiatan kita artinya tidak ada yang terlewati, semuanya sudah insya Allah akan selesai. Berikut juga dengan aksi nyata yang sudah dibuat. Tapi saya berusaha untuk memantau setiap pekerjaan yang
Bapak Ibu CGP lakukan, dan saya biasanya setiap malam saya buka-buka LMS-nya ya. Jadi luar biasa apresiasi dari saya ini untuk Ibu Yul, karena Ibu Yul saya lihat desain apa namanya ya di Canva itu luar biasa bagus, dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk teman-teman atau rekan sejawat, dan jangan lupa bisa dibagi ide-ide praktik tersebut ya. Nah, untuk penerapan aksi nyata modul 3.1 berdasarkan hasil pemetaan yang telah Ibu Yuliana lakukan, kira-kira hal apa yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini? Kalau terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini saya jalankan, alhamdulillah kalau untuk hal-hal yang ada di dalam kelas, baik yang ada di dalam lingkungan sekolah ini, pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, musyawarah bersama, tentunya melibatkan semua pihak-pihak yang ada di dalam. Terutama kalau untuk saya di dalam kelas, dalam pengambilan keputusan kemarin kan sempat ada kenaikan kelas. Ini terkait dengan kenaikan kelas, ada satu orang murid itu yang memang saya lihat dari perkembangannya itu baik di dalam kelas, meskipun dia itu hadir selalu ya, hadir itu, tapi untuk tugas-tugasnya itu nanti saya takut baru diselesaikan. Jadi kemarin masih sempat saya bicarakan ke kepala sekolah apakah dinaikkan atau tidak. Kalau di samping itu kan ada juga sikap-sikap yang dia timbulkan di dalam kelas, yang akhirnya saya komunikasikan dengan kepala sekolah waktu di rapat untuk kenaikan. Jadi setelah itu kami semua, dan bukan hanya di kelas saya juga, ada hal yang seperti itu di kelas-kelas lain juga, mereka mengungkapkan semua bahwa ada beberapa yang memang mereka sudah list begitu yang tidak dinaikkan di kelas. Nah, terkait dengan hal tersebut, alhamdulillah dengan adanya komunikasi dengan kepala sekolah, dan juga saya juga kemarin sudah mengundang orang tuanya terkait dengan apa kasus yang dilakukannya di dalam kelas juga. Alhamdulillah dengan mempertimbangkan kasihan kan kalau untuk dikasih tinggal juga bagaimana, sudah kelas 5 kan, kelas 5 jadi ada dilema etikanya. Kendati dia ibu memang rajin sekolah, cuma memang di dalam tugas-tugas itu memang ekstra untuk motivasinya. Baru kebetulan juga anak itu kan hanya tinggal dengan neneknya, kasihan. Jadi di situ saya mulai berpikir juga barangkali di rumah juga ada programnya seperti itu. Jadi ada pertimbangan. Kemudian ketika saya tidak naikkan juga bagaimana keadaannya, apakah nanti jangan sampai dia tidak mau sekolah atau mau putus sekolah. Artinya setiap pengambilan keputusan itu dia harus bisa mempertimbangkan yang namanya tadi dilema etika itu. Jadi dia berbasis etika. Nah, lebih artinya ini saya melihat ya, sebagai seorang pemimpin itu di dalam pengambilan keputusan itu dia harus bisa berbasis etika, karena tidak gampang untuk bisa memutuskan suatu permasalahan berdasarkan artinya permasalahan yang ada. Kita harus bisa mencari jika anak itu mengalami masalah, kita harus mencari latar belakang penyebab mengapa anak melakukan suatu kesalahan atau berbuat misalnya kita identifikasi, lalu kan sudah belajar jika kita kaitkan dengan disiplin positif kemarin tentang segitiga restitusi. Artinya seperti itu, jangan kita langsung menjudge bahwa anak yang sudah bersalah maka tapi kita berusaha artinya mencari dulu faktor penyebab dari setiap permasalahan yang ada. Jadi itu yang diperlukan adalah kuncinya adalah kolaborasi. Kita harus selalu saling bertukar pikiran. Kita harus selalu musyawarah tadi yang juga sudah disampaikan, karena dari hasil berpikir bersama itu akan menghasilkan suatu keputusan yang benar-benar artinya bukan saja menguntungkan pihak yang lain tapi juga pihak kita. Artinya jangan sampai di satu pihak ada yang merasa rugi. Oke, jadi apakah ada yang perlu dikembangkan setelah apa yang tadi sudah disampaikan, atau ada yang perlu dievaluasi? Perlu dikembangkan dan dievaluasi ini Bu. Terkait untuk yang perlu dikembangkan ini kan namanya
hanya hal yang pertama yang baru kita terima kemudian terus kita terapkan, tidak serta merta dengan proses yang cepat gitu. Jadi saya berharap untuk diri ini tetap belajar dan terus belajar gitu. Oke. Jadi insya Allah apa yang tadi sudah disampaikan mudah-mudahan tidak akan menjadi suatu kendala bagi kita untuk dapat mengambil suatu keputusan yang memang benar-benar tidak berpihak, tapi keputusan yang memang benar-benar adil dan bijak. Nah, menurut Ibu Yuliana, kira-kira apa dukungan dari setiap keberhasilan di dalam mencapai suatu artinya keputusan itu? Dukungan seperti apa yang dibutuhkan? Dukungan seperti apa yang jelas kalau di dalam suatu komunitas sekolah tentunya saya butuh dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Tidak mungkin kita dalam mengembangkan visi dan misi di suatu sekolah kita hanya berdiri sendiri tuh. Jadi saya butuh dukungan dari semua pihak. Ya juga bukan hanya guru dan kepala sekolah, karena kita punya anak didik atau murid atau peserta didik, tentunya kita juga harus melibatkan orang tua. Dukungan dari orang tua juga sangat dibutuhkan itu. Iya. Jadi bukan hanya kepala sekolah, tapi rekan guru atau semua artinya stakeholder yang berkaitan, yang artinya mendukung semua program di sekolah kita ini. Nah, adakah suatu pengalaman yang pernah Ibu rasa itu pengalaman yang terbaik ataupun suatu pengalaman yang membuat Ibu di dalam mengikuti PGP ini ya, yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait dengan peserta didik ataupun rekan sejawat. Ya, untuk pengalaman dilema etika terkait dengan untuk pengalaman yang terkait dengan dilema etika selama ini jelas banyak ya, karena kita sering berhadapan dengan siswa ini ya, terutama untuk berhadapan dengan siswa di dalam kelas, bagaimana kita menghadapi berbagai masalah. Ini kan namanya anak SD, Ibu, jelas banyak yang misalnya masalah kan. Yang salah satunya kan terkait dengan tugas-tugas itu yang tadi atau yang pada saat anak itu diputuskan untuk tidak naik atau naik, tapi kan dalam Kumer ini kan tidak ada yang namanya tetap kan meskipun tidak ada yang naik itu pasti kenaikan kelas itu memang kita harus rapatkan bagaimana dengan pertimbangan. Kalau untuk kelas 1 2 itu di kami memang kami sudah rapatkan di orang tua, kalau yang memang tidak tahu membaca tidak bisa untuk kelas 1 2 3. Kalau apakah tidak diberikan suatu suatu program yang bisa di dalamnya berkolaborasi antara rekan sejawat yang artinya punya kemampuan untuk dia bisa mendekati dengan berbagai pendekatan yang ada sehingga membuat anak itu punya motivasi untuk belajar membaca. Iya, Ibu. Kalau untuk hal itu kita sudah membagi di masing-masing kelas, Ibu. Memang di setiap kelas itu, terutama untuk kelas 1 ini ada hubungan dengan orang tua kan, ada WhatsApp atau Messenger, ada grup. Jadi memang di list siapa-siapa yang memang ini, yang tidak belum tahu membaca, belum tahu huruf dan lain sebagainya. Kalau untuk kami kelas 6 memang kalau untuk saya kalau di kelas 5 itu ini sudah ada nomor telepon yang ngomong ini, jadi setiap siswa yang bermasalah atau ada hal-hal dalam kelas yang ini saya Kalau dengan rekan sejawat, kalau dengan rekan sejawat alhamdulillah selama ini untuk kolaborasinya kami meskipun ada, tidak mungkin kan memang tidak ada dalam satu komunitas itu tidak ada rasain, tapi alhamdulillah selama ini kurang lebih 10 tahun saya di sini, walaupun ada hal-hal yang kita rasa begitu dengan teman, kayak bukan marah juga tapi kayak ada rasa kesal atau jengkel, alhamdulillah kita bisa meredamnya masing-masing sampai tidak ada yang keluar dari lingkungan sekolah ini. luar biasa ya. Jadi hubungan ini yang perlu dijaga ya, sudah iya, karena jadi hubungan itu perlu dijaga sehingga nanti sekolah yang kita idamkan yaitu sekolah menyenangkan. Nah, itu jadi gerakan sekolah menyenangkan itu yang memang akan ada di sekolah ini jika lingkungan itu mendukung. Jadi lingkungan seperti apa tadi? Lingkungan silaturahmi, lingkungan yang merasa bahwa kita bersaudara, kita mempunyai visi dan misi yang sama. Jadi
yang berikutnya, menurut Ibu Yuliana, di selama ini proses pengambilan keputusan yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan proses dan langkah yang ada di modul 3.1. Kalau untuk yang pengambilan keputusan itu yang di 9 langkah, walaupun tidak semua dari 9 langkah itu kita terapkan, tetap kita harus utamakan untuk kepentingan bersama. Jadi tetap harus diperhatikan. Jadi walaupun pengambilan keputusan, karena kita kan baru belajar tentang pengambilan keputusan yang berbasis etika ini, namun mudah-mudahan dengan kita sudah tahu informasi dan ilmu tersebut, boleh kita sebarkan, kita boleh artinya diseminasikan untuk teman-teman lain. Tapi karena pimpinannya juga punya basic dari guru penggerak, jadi memang sudah tahu dan kita tinggal bagaimana berkomunikasi yang baik. Ya. Nah, mudah-mudahan Ibu Yuliana, apa yang menjadi harapan itu insya Allah tetap akan terwujud dan tetap akan sukses dengan program yang ada. Menurut Ibu Yuliana, kira-kira apa yang perlu dikembangkan atau dievaluasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan ini? Yang perlu dikembangkan terutama praktiknya saja dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam sekolah atau di lingkungan kelas, karena memang untuk pengambilan keputusan ini kan apalagi untuk anak-anak SD paling banyak sekali yang bikin jadi dilema. Jadi praktiknya semakin kita banyak melakukan praktik berdasarkan 9 keputusan, pengambilan keputusan itu, insya Allah mudah-mudahan pengambilan keputusan yang kita buat itu akan bertanggung jawab lebih adil dan bijaksana untuk semua pihak, terutama berdampak pada murid tersebut. Paling penting adalah jadi di dalam pengambilan keputusan itu tadi saya sudah sampaikan adalah satu modal bagi seorang pemimpin pembelajaran, pemimpin di suatu lembaga pendidikan, atau pemimpin yang kita merasa bahwa inilah hal-hal yang harus kita kuasai, inilah yang harus kita artinya terapkan di dalam menjadi seorang pemimpin, supaya yang tadi pengambilan keputusan yang berbasis etika itu yang sangat kita harapkan. Jadi dengan langkah-langkah yang sudah disampaikan ini. Nah, kalau yang rancangan program yang berdampak pada murid ini, kira-kira Ibu Yuliana sudah tidak membuat program yang berdampak pada murid di sekolah? Kalau untuk yang program baru saya rencanakan kemarin, terkait dengan program-program yang ada yang sudah kami laksanakan kemarin pada eksplorasi konsep maupun diskusi. Kebetulan saya yang buat presentasinya, jadi saya diminta oleh kelompok dengan Pak Ebit, Pak Ibu Deis dan Ibu Irma. Jadi mereka ambil programnya terkait Jumat Berkah atau Jumber. Jumber ya? Iya, Jumber. Jadi di Jumber itu atau Jumat Berkah, di situ pelaksanaannya untuk kegiatan zikir bersama yang saya angkat. Di situ jadi Jumber ini setiap hari Jumat, namanya Jumber, berarti Jumat Berkah, di kegiatannya zikir bersama itu. Jadi kegiatan zikir bersama itu setiap hari Jumat yang kita laksanakan, kita melibatkan semua murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian juga ada guru-guru dengan perpustakaan juga dan juga operator yang kami libatkan di dalam kegiatan tersebut. Itu untuk kegiatannya. Jadi Jumber ya, zikir berkah. Jadi memang dibutuhkan ya. Artinya saya bukan mengenyampingkan yang namanya kecerdasan intelektual, tapi kita harus berjalan bersama. Namun seorang peserta didik, seorang murid itu, dia jika memiliki yang namanya kecerdasan spiritual ya, otomatis dia akan memiliki kecerdasan emosional dan pastinya dia akan memiliki juga kecerdasan intelektual. Nah, yang kita harapkan dari multiple intelligence ini, beberapa kecerdasan ini adalah bagaimana anak memiliki karakter, anak memiliki attitude. Maka dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan religius. Itu kegiatan religius yang tadi kalau di awal anak itu sudah terbentuk dengan yang namanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan religius, maka anak itu akan sukses. Iya. Karena dia bisa otomatis dia akan bisa memanage emosinya, otomatis dia akan bisa artinya dengan dia bisa memanage emosi, dia bisa memanage konflik, dan insya Allah dia juga akan memiliki dibarengi dengan artinya kemampuannya dalam hal intelektual,
maka insya Allah dia akan sukses. Karena kembali lagi ke kita juga, jadi bukan hanya anak tapi juga kita bisa memperlihatkan bahwa mereka memiliki yang namanya kecerdasan emosional yang mumpuni. Seorang pemimpin yang dibutuhkan adalah bagaimana memiliki kecerdasan emosional, dan itu bisa didapatkan dari yang namanya kecerdasan spiritual dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, jadi seperti itu. Tapi itu kan yang berhubungan dengan artinya yang agama Islam seperti yang kita ambil. Kalau untuk yang agama lain apakah Ya, ada agama lain ada di sini, iya, terutama di kelas saya itu ada 3 orang agama Kristen, Protestan. apa program Kalau kan tidak untuk- mesti mereka Iya, bersama tidak dengan mereka. itu. Memang programnya tidak kami ikutkan di dalam zikir bersama, tapi mereka ada ini, kami mintakan ada komunikasi kepala sekolah dengan Ibadah iya, ibadah pagi. iya, ada juga yang sudah kami konfirmasi gurunya. Iya, jadi artinya supaya di sini artinya kita tidak berat sebelah, Iya, karena benar. prioritasnya kita Iya. muslim, kita mengadakan kegiatan, tapi kita memperhatikan juga artinya anak-anak yang beragama selain agama Sudah iya. dihubungi Ibu kemarin Mudah-mudahan yang itu juga jadi perhatian. Lalu kira-kira dukungan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk bisa menerapkan program yang sudah dibuat ini? Artinya dukungan yang berhubungan dengan misalnya keberadaan kita di dalam menjalankan program tersebut supaya bisa berhasil. Jadi untuk dukungan terkait dengan program tersebut yang kami jalankan di sekolah, tentunya kami di sini kan kami libatkan seluruh murid. Jadi murid yang berpartisipasi, jadi kan mendorong partisipasi murid, mempromosikan suara, pilihan dan kepemilikan itu. Jadi untuk suaranya kan kami minta mereka seperti apa zikir yang pada hari ini, kita zikirnya seperti apa. Jadi dimintakan pendapat. Kemudian untuk apa yang kedua ini suara yang kedua Suara kepemilikan atau ownership. Kemudian yang kedua yang pilihan. Jadi seperti apa zikir yang kita jadi semuanya diserahkan ke murid. Kemudian ada juga murid yang memimpin. Jadi secara jelas untuk kelas 4, 5, 6 murid yang kami mintakan kelompok kecil yang memimpin zikir, di samping kami ada di samping mereka juga, supaya nanti kan artinya mereka merasa memang Iya, apa ya, zikir ini penghargaan, benar-benar mereka benar-benar dihargai sebagai seorang siswa yang punya program ini. Jadi Iya. apa namanya, kita sebagai seorang guru harus bisa menghargai, harus bisa memberikan suatu motivasi dan memberikan reinforcement Iya. untuk peserta didik yang memiliki yang tadi yaitu suara, lalu pilihan dan juga Dan pemilikan. Lalu apakah ada tantangan tantangan di dalam melaksanakan program kalau untuk tantangannya sejauh ini tantangannya hanya ini ada murid-murid yang kami sudah bentuk yang hari ini jadwal kan setiap bergiliran mungkin kurang motivasinya atau bagaimana itu, kayak malu-malu maju di depan. Jadi saya bilang tadi masih kelas 6, nanti saya bilang sama kelas 6, kelas 5 lagi minggu depan. Jadi pergantian, mungkin perlu lagi untuk memotivasi murid agar mau memimpin di depan, tidak malu-malu. Lalu jadi yang dilakukan untuk bisa menghadapi tantangan tadi itu program strategi apa saja? Kalau untuk supaya tidak malu-malu di depan, kan tentunya kita berikan motivasi dengan cara mempelajari apa zikir-zikir, kan nantinya mereka akan memimpin zikir. Kemudian ada yang dibagi menjadi yang pemimpin doa, yang membawakan zikir. Itu yang kami terapkan di sini. Jadi boleh saja untuk menghadapi tantangan tadi anak yang artinya yang keberaniannya yang belum ya untuk bisa tampil di depan, karena kan kembali ketiga hal tadi. Jadi karena motivasi, pendekatan, lalu selalu kita memberikan penghargaan, kita memberikan reinforcement. Dengan mereka selalu diberikan pujian, diberikan tepuk tangan, diberikan elusan, diberikan artinya hal-hal yang positif ini bisa mendatangkan suatu motivasi dari mereka. Mereka akan menunjukkan keberanian
pertanian dengan perlakuan yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan program tadi yaitu Jumber ya, Jumber Jumat Berkah ini bisa nanti menjadi informasi untuk sekolah lain dan boleh diadopsi, tapi memperhatikan lingkungan lingkungan apakah cocok tidak dengan program yang sudah disampaikan oleh Bu Yuliana. Luar biasa. Nah, Bu Yuliana tadi sudah banyak menyampaikan program-program yang berdampak pada murid. Sekarang saya ingin tahu di sekolah Ibu Yuliana untuk komunitas praktisnya sudah berjalan atau Alhamdulillah sudah berjalan. Iya, alhamdulillah. Namanya apa Ibu Yuliana? Gelatik, gerakan Gelatik, apa Gelatik? gerakan belajar TK, karena memang dasar awalnya pembentukan kemarin kita fokus dulu di belajar TK. Ada beberapa orang guru yang sudah senior juga, alhamdulillah semangat belajar. Berarti nanti fokusnya lebih kepada yang berhubungan dengan TK saja. Tidak, apakah tidak untuk program lain, karena dari nama tadi berarti fokusnya hanya memang bagaimana semua guru yang ada di sekolah ini tidak melek itu. Tidak seperti itu. Jadi untuk hanya nama komunitasnya, karena kami hanya mengangkat mempertimbangkan sebagian orang yang belum, dua orang. Tapi yang kami bahas di dalam itu setiap hari Rabu bukan hanya itu, terkait dengan praktik pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari, kemudian berbagi praktik juga. Tapi apakah itu bisa dapat berdampak pada proses? Iya, pada proses belajar itu. Karena memang setelah di zaman digitalisasi sekarang ini kan yang kita butuhkan adalah guru-guru yang tidak melek itu, tapi berusaha belajar walaupun sudah senior, sehingga pada saat kegiatan pembelajaran mereka bisa menggunakan beragam aplikasi, bisa menggunakan pada saat mereka presentasi mereka bisa menggunakan Canva dan lain-lain. Jadi luar biasa. Lalu perubahan yang menyenangkan apa yang sudah didapatkan selama kurang lebih, misalnya pada saat komunitas itu berdiri atau sudah berjalan sekarang? Alhamdulillah kalau untuk perubahannya ada beberapa perubahan yang terutama kami kan selalu membahas tentang pembelajaran apa yang harus kita terapkan di dalam kelas. Jadi di setiap hari Rabu itu memang kami agendakan untuk kombel ini, komunitas belajar ini. Jadi perubahan hal yang kecil, misalnya pada pembuatan RPP kita kan saling berbagi sharing pada saat langkah-langkah budaya, bagaimana cara menyampaikan keterampilannya dalam mengajar di dalam kelas, kemudian metode yang digunakan dan media yang digunakan yang terkait dengan untuk komunitas praktis yang ada di sekolah ini. Maksudnya jika program yang sudah dicetus itu, yaitu di mana guru-guru bisa memiliki kompetensi atau kemampuan atau keterampilan mengoperasikan komputer, atau bisa sudah menggunakan semua aplikasi yang sudah disampaikan, kira-kira jika itu sudah tercapai, apakah ada lagi program yang dilakukan untuk komunitas ini bisa tetap eksis? Iya. Untuk program tetap walaupun kami memang alhamdulillah sebagian besar sudah tahu mengoperasikan laptop, tetap ada program-program lain yang kami jalankan. Seperti apa? Kalau untuk program lain ini terkait dengan kegiatan ekstra kurikuler yang terutama di bagian olahraga dengan kepramukaan, itu juga yang kami programkan memang sudah ada di Jadi apakah di komunitas praktisi yang ada di sini, yaitu Gelatik itu, memberikan kesempatan kepada guru untuk saling berbagi praktik baik? Ada itu untuk praktik baik. Apakah didominasi oleh Ibu Yuli saja? Tidak, kemarin kepala sekolah saya tidak didominasi, jadi sering kita Ibu Kep bilang begini, Ibu kemarin di jangan cuma Ibu Yuli atau Ibu Siti yang berbagi praktik,
terkait dengan pembelajaran kan bisa guru-guru lain siapa yang maju hari ini. Jadi memang itu yang sudah diprogramkan oleh Ibu Ket di komunitas. Luar biasa untuk komunitas praktisi geoartik ya. Ya. Mudah-mudahan hanya karena bukan hanya apa namanya di situ gerakan apa namanya belajar TK saja, Iya. karena banyak program yang harus kita masukkan di situ. Alangkah baiknya geoartiknya itu di apa ya supaya tidak lebih kepada fokus belajar TK Iya, saja, tapi untuk kemarin di hari Rabu kemarin di Komdel itu memang sempat Ibu Ket tanya kan lumayan rata-rata maksudnya untuk menggunakan penggunaan aplikasi yang lebih kayak AI kayak apa itu kan belum ada yang ini. Ibu Ket minta saran gimana kalau mau direvisi namanya baru kemudian kami kan dalam keadaan lama kami kemarin itu kemudian ada Komdel juga kan sampai sore jadi iya belum bisa nanti ya tetap ke depan ibu kan suami papa itu jadi kami hanya bilang itu dulu yang Insya Allah terima kasih banyak Ibu Yul. Di akhir daripada pendampingan ini saya ingin Ibu Yul bisa menyampaikan kira-kira dari sekian modul dari 1 sampai dengan fisik 3 ini adakah tidak materi yang memang materi yang sudah dikuasai dan adakah materi yang menurut Ibu Yul masih membingungkan sampai dengan saat ini? Boleh diceritakan? kalau dari paket modul 1.1 sampai dengan paket modul 2 materinya sebagian besar materi alhamdulillah dari refleksi filosofi pendidikan kehadiran lontar itu masih yang di pikiran saya kemudian sampai dengan program ini ya program terakhir ya yang terakhir ini modul 3.3 alhamdulillah sudah masuk sudah saya pahami namun butuh untuk yang penerapannya praktiknya itu yang saya rasa masih di modul 2 terutama untuk coaching supervisi akademik pembelajaran diferensiasi kemudian di paket modul 3.3 ini untuk pengambilan keputusannya ini juga butuh praktik di dalam lingkungan sekolah dan terakhir yang paket modul 3.3 juga untuk program ini yang berdampak pada murid berdampak positif pada murid itu modul 3.3 juga ini yang masih direncanakan karena memang di Dekon itu saya mengambil program untuk literasi karena memang literasi di lingkungan kami kan sesuai dengan rapor pendidikan masih dia kurang tapi harusnya meningkat kan itu jadi itu yang saya Jadi yang sudah dikuasai tapi memang untuk dipraktekkan lagi. Tapi kalau Ibu Yul materi yang apa ya benar-benar dikuasai sudah semua. Cuman bagian kalau yang masih yang itu prakteknya hanya prakteknya saja tapi semua darinya sudah. Luar biasa. Saya kalau kayaknya kalau sampai akhir tahun ini ada biasa bagi Tapi memang cuma ini depannya kalau next kita berusaha tidak sekarang tapi memang kita butuh tidak jadi itu bunga yang belajar terus jika saja program selesai ini lalu kita juga selesai untuk tapi bunga yang ini sih ini itu tidak akan dapat berdampak yang lebih baik pada kita tapi kalau KPR itu yang tadi bagi katanya butuh praktekan jika kita praktekan terus kita berkolaborasi terus mudah-mudahan insya Allah ini akan menjadi suatu awal yang baik jadi Ibu Yul jadi terima kasih banyak dan masih ada pendampingan yang terakhir yaitu pendampingan ke-6 saya ingin menyampaikan hal yang harus dilakukan oleh Ibu Yul yaitu yang pertama menyebarkan kuesioner survei M2600 sesuai peran yang diangkutkan Ibu Yul kan di SD dengan memilih responden yaitu kepala sekolah, rasa guru dan peserta didik. Jadi setiap responden itu 5 orang. Lalu yang berikut mengisi self evaluasi nanti bisa iya. Lalu yang berikut menentukan jadi ya
sudah, tapi di saat itu untuk Tanpa melunasi bangunan. itu Terima kasih, Mas Jo. jadi itu nanti akan disampaikan karena ada jadwal lalu mengundang aktor tadi, ada kepala sekolah, ada rekan guru, ada orang tua, lalu ada tokoh setempat dan ada perwakilan gender, ibu-ibu yang biasanya di sini yang aktif yang terlibat dalam diskusi tersebut. Lalu kita akan ada Buat apa itu otomotif? saat kita diskusi, jangan lupa foto kegiatan dan kita mau menjadi semua hasil pemetaan. Jadi pemetaan aset ini yang memang juga satu hal yang perlu kita sama-sama pelajari karena sebagai seorang pemimpin juga harus bisa memetakan aset karena Sekalian ini. saya lihat pada saat diskusi semua teman-teman pada aktif tapi pada saat nanti kita menjadi seorang pemimpin kita butuh kolaborasi di dalam memetakan aset yang banyak ya. Jadi aset yang banyak bukan aset dalam bentuk fisik tapi juga aset peserta didik ini yang paling penting aset peserta didik ini yang kita harus kelola dengan baik sehingga nanti hasil dari pengelolaan kita bersama kita kolaborasi kita lalu niat ikhlas kita semua bisa berdampak baik dan mudah-mudahan bisa lagi mereka belajar lainnya pada saat mereka dewasa mereka lagi bisa menyebarkan apa yang sudah mereka sampaikan dengan sendiri menyebarkan kebaikan itu juga maka pahala kita akan berjalan. Oke, sukses untuk kalian. Terima kasih banyak semoga bukan hanya dalam program ini kita saling bersilaturahmi dan kebangsaan setelah program ini insyaallah kita kolaborasi jika ada saya terlalu bisa cepat menyampaikan banyak hal yang tidak yang